adakah kenikmatan dalam ibadah? Ini ada ataukah tidak ada? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan langkah kita. Kalau kita mengatakan tidak ada Ustaz, ibadah itu memang harus dipaksa, tidak ada kenikmatannya, sudah memang pokoknya harus karena Allah, nikmat atau enggak nikmat sudah enggak penting. Yang penting kita paksa aja untuk menggugurkan kewajiban kita. Kalau jawabannya semacam itu berarti sudah tidak ada yang perlu dilakukan dan tidak ada tahapan yang perlu untuk dikerjakan. Tapi kalau jawabannya itu adalah iya, bahwasanya kenikmatan dalam ibadah itu ada, inilah yang menjadikan kita akhirnya menentukan langkah, serta mengevaluasi diri kita dan mendiagnosa diri kita masing-masing. Ada apa dengan kita selama ini? Kenapa banyak ibadah yang kita lakukan tetapi hampir mayoritas seluruh ibadah itu tidak mampu menghadirkan kenikmatan? Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah dan tidak lebih daripada itu. Akhirnya ibadah kita sama dengan anak SMP. Anak SMP itu kalau beribadah hanya menggugurkan kewajiban. Akhirnya ibadah kita sama dengan anak SMA, hanya untuk menggugurkan ibadah. Kalau anak SMP hanya menggugurkan ibadah, masih kita maklumi, karena dia baru saja melewati masa balik. Kalau anak SMA hanya menggugurkan ibadah, masih kita maklumi, karena dia mungkin masih muda dan baru saja meninggalkan masa baliknya beberapa saat. Tapi kalau kita baliknya sudah lama dan kita tentunya umurnya sudah tidak lagi muda, lalu ternyata kita tidak pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah, tentunya kita harus mendiagnosa dan mengevaluasi. Ada apa dengan hati kita, ada apa dengan jiwa kita. Sampai kenikmatan ini tidak mampu kita rasakan, padahal kita sepakat mengatakan bahwasanya nikmat dalam ibadah itu ada. Kalau memang kita mengatakan bahwasanya nikmat dalam ibadah itu ada. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Kalau ada di antara kita yang mengatakan nikmat dalam ibadah itu tidak ada, maka jawabannya salah. Jawabannya salah. Ternyata kemudian seluruh ulama Ahlussunnah itu mengatakan bahwasanya nikmat dalam ibadah itu ada. Makanya kemudian kita dapatkan di antara satu contoh, di antara ribuan contoh yang bisa kita ambil dan kita bisa peroleh dalam panggung sejarah para sholihin terdahulu, maka sesungguhnya menunjukkan bahwasanya nikmat ibadah itu ada. Dan ini menjadikan kita harus betul-betul nanti akhirnya memahami bahwasanya nikmat dalam ibadah itu bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Bahwasanya nikmat dalam ibadah itu bukan fata morgana, tetapi sejatinya dia realita. Makanya mari lihat bagaimana Urwah bin Zubair dan sederet yang lainnya yang tenggelam dalam nikmatnya ibadah. Bapak dan Ibu tahu Urwah bin Zubair itu putra dari Zubair bin Awam. Ada salah satu kisah yang menakjubkan yang terjadi pada Urwah bin Zubair. Ketika Urwah bin Zubair ini, Masya Allah, beliau itu ditimpa dengan dua musibah dengan waktu yang berdekatan. Yang pertama, ketika putranya ditendang kuda dan akhirnya meninggal dunia. Padahal kita paham ya, meninggalnya anak merupakan salah satu ujian berat bagi setiap orang tua. Karena setiap orang tua tidak ada yang membayangkan bahwasanya dia yang akan menguburkan anaknya. Baru saja dia kehilangan putranya, kemudian beliau mendapati kabar berikutnya. Bahwasanya luka yang ada di kakinya ketika diperiksa sama tabib mengatakan, tidak ada obatnya, wahai Urwah bin Zubair, kecuali kamu harus diamputasi. Masya Allah. Kaget Urwah bin Zubair mendapati vonis amputasi. Tapi akhirnya beliau menerima. Lalu Urwah bin Zubair berkata kepada sang tabib, bagaimana kalian akan memotong kakiku? Maka sang tabib berkata kepada Urwah bin Zubair, tolong, ini karena kondisinya darurat, maka silahkan minum khamr. Silahkan minum khamr. Untuk menghilangkan rasa sakit yang mungkin kamu akan dapatkan ketika kami akan memotong kakimu. Dan tentunya engkau lebih tahu bahwasanya minum khamr pada kondisi semacam ini diperbolehkan karena kondisinya adalah darurat. Karena Urwah bin Zubair ini seorang ulama. Urwah bin Zubair marah dan berkata kepada sang tabib, berani sekali kamu menyarankan kepadaku untuk meminum sesuatu yang telah dilaknat oleh Allah. Tetapi sang dokter berkilah dan berkata, itu kan darurat, bukan sesuatu yang normal, tapi ini adalah kondisinya terjepit ketika kondisinya harus diamputasi. Maka Urwah bin Zubair berkata, enggak, saya enggak mau minum khamr. Silahkan kalian potong kakiku ketika aku dalam kondisi sholat, supaya aku tidak terlalu merasakan rasa sakit dari apa yang kalian lakukan ketika mengamputasi kakiku. Sang tabib sempat agak
beliau merasa berpikir, yakin engkau dipotong ketika sholat? Iya, potonglah kakiku ketika aku dalam kondisi sholat. Tidak lama setelah dialog mereka terjadi, maka terdengar panggilan adzan. Maka sang Urwah bin Zubair dengan tertatih-tatih dengan kaki yang sakit, maka beliau menata safnya dan kemudian beliau sholat. Sang tabib karena dalam kondisi sedang melaksanakan praktek, maka dia tidak ikut sholat. Ketika Urwah bin Zubair sholat, pada saat itulah tindakan untuk mengamputasi kakinya Urwah bin Zubair itu dilakukan. Dan Urwah bin Zubair itu saking beliau tenggelam dalam nikmatnya, seakan-akan beliau tidak merasakan bahwasanya kakinya dipotong. Saking tenggelamnya beliau ketika beliau seakan-akan melihat Allah secara langsung, sehingga tidak ada yang beliau pedulikan, kecuali adalah khusyuk yang beliau rasakan di dalam sholatnya. Setelah dipotong, kemudian Urwah bin Zubair selesai sholat, Urwah bin Zubair berkata, "Kotok taha, sudah kalian potong kakiku?" "Sudah." "Apakah engkau tidak merasa?" Maka Urwah bin Zubair mengatakan tidak merasa. Bagaimana luka kakinya menganga, kemudian sang tabib meminta izin. "Saya akan guyurkan air panas untuk mematikan infeksi ataupun bakteri." Ketika diguyur air panas itulah Urwah bin Zubair menjerit sedikit, kemudian beliau pingsan. Disitulah kemudian kita mendapati bahwasanya ternyata nikmat dalam ibadah itu ada. Nikmat dalam ibadah itu bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Sesungguhnya nikmat dalam ibadah itu sejatinya hadir pada hati orang-orang solih terdahulu. Dan ini bukan settingan, ini bukan sesuatu yang sifatnya rekayasa. Ini betul-betul pure, murni, realita, real, yang betul-betul pernah terjadi, dan itulah yang kita baca di kitabnya para ulama salafus solih. Dan itu memberikan sebuah pencerahan dan memberikan kepada kita sebuah perkara besar. Ternyata nikmat ibadah itu ada. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan kepada kita satu ibadah, lalu di dalam ibadah itu tidak ada kenikmatan. Itu sesungguhnya sesuatu yang sangat mustahil. Makanya kemudian para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, nikmat dalam ibadah itu ada. Mas Iwan, nikmat dalam ibadah itu ada. Makanya karena sejatinya pada jalan ke surga itu membuat surga hati di dunia sebelum nanti mendapatkan surga dalam kehidupan di akhirat. Jadi Allah itu ketika memberikan syariat itu ibadah, itu pasti di dalamnya ada kenikmatan. Karena tidak mungkin bagi Allah memberikan jalan-jalan ke surga dalam setiap syariat yang Allah tetapkan, dalam setiap syariat yang Allah turunkan, lalu pada jalan-jalan ke surga itu tidak ada kenikmatan. Itu tidak mungkin. Karena Allah itu mensifati dirinya Ar-Rahman, Allah mensifati dirinya dengan kata Ar-Rahim. Salah satu konsekuensi dari sifat Ar-Rahimnya Allah yang kita baca setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, salah satu konsekuensi ketika kita mengetahui sifat Rahimnya Allah, Allah itu memberikan kenikmatan bagi orang yang beriman pada setiap jalan-jalan yang mereka lakukan pada ketaatan. Karena mereka akan diberikan oleh Allah surga hati dalam setiap ketaatan yang mereka lakukan sebelum mereka mendapatkan surga di akhirat, yaitu adalah surga yang kita tuju. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat indah sekali yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa memasuki surga di akhirat. Surga di dunia itu apa? Kata Syekhul Islam. Surga di dunia itu kelapangan hati, keridhaan, kenikmatan dalam ibadah. Karena sesungguhnya disitulah kita akan mendapati bahwasanya itulah yang dinamakan surga hati, dan itu betul-betul ada. Urwah bin Zubair, orang-orang solih yang mereka memperlihatkan bagaimana kisah kehidupan mereka yang menakjubkan. Ada yang tenggelam di dalam membaca Al-Quran, ada yang tenggelam ketika mereka tahajud, ada yang tenggelam di dalam mereka melaksanakan ketaatan ketika merahasiakan apa yang mereka lakukan. Itu semuanya ada di sekitar kita. Berarti kenikmatan dalam ibadah itu ada. Dan itu sekaligus menohok kita. Itu sekaligus menampar kita. Lalu apa yang kita lakukan sampai kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu dalam kehidupan kita? Makanya sampai ada sebuah kata-kata yang bisa menjadi perenungan untuk kita. Kata-katanya itu adalah, kalau kemudian sholat kita, dzikir kita,
membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, ridho kepada takdir, tidak kita rasakan kenikmatannya, sampai ada yang menulis sebuah kata yang cukup menjadi renungan untuk kita. Tanyakan sama Allah, dosamu apa? Sampai sholatmu, puasamu, dzikirmu, Qur'anmu tidak bisa memberikan kenikmatan, padahal sejatinya semua perkara itu memberikan kenikmatan. Karena perintahnya Allah itu tidak mungkin hambar. Perintahnya Allah itu tidak mungkin tanpa rasa. Tapi apa yang Allah perintahkan itu pasti nikmat. Karena mustahil bagi Allah membuat satu syariat, lalu syariat itu tidak memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Saya ambilkan contoh analogi yang gampang. Kalau kita melihat chef internasional, pasti masakannya enak dan gurih. Semakin dia profesional, semakin namanya terkenal, semakin makanannya itu enak, sensasi rasanya. Kalaulah kemudian koki dan yang lainnya itu, maka kemudian kita mengetahui betul bahwasanya itu merupakan perkara yang menjadikan seorang koki itu masakannya menjadi luar biasa dan banyak membuat orang kagum, itu baru koki, apalagi Allah. Kalaulah seorang koki tidak mungkin membuat makanan yang hambar karena dia tahu apa menu-menu dan resep di dalam membuat makanan-makanan yang mempesona dan bisa menggoyang lidah manusia, itu baru koki. Mungkin nggak Allah itu membuat syariat sholat, syariat puasa hanya untuk sekedar penjajahan kepada manusia, lalu tidak ada kenikmatannya? Nggak mungkin. Emang Allah pengen menjajah kita dengan sholat? Apa kemudian Allah menetapkan syariat puasa itu untuk menjajah kita? Sampai setiap syariat sholat, syariat puasa itu tidak memberikan kenikmatan? Berarti kalau semua ibadah itu kita berkata tidak ada nikmatnya, berarti Allah menjajah kita dengan semua syariat itu. Padahal Allah mustahil menjajah manusia. Berarti ketika Allah itu memberikan syariat kepada kita untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah zikir, untuk tilawatul Quran, pasti di situ ada kenikmatannya yang Allah janjikan. Kita tinggal mencari mana itu tempat-tempat rahasia yang sejatinya bisa memberikan kenikmatan kepada kehidupan ibadah kita. Dan itu untuk menjawab sesuatu yang sering sekali. Itu untuk menjawab perkara yang sering sekali kita lupakan dalam kehidupan kita. Apakah nikmatnya ibadah itu ada? Jawabannya clear, jelas. Nikmatnya ibadah itu ada. Dia bukan mustahil, dia bukan jauh, dia bukan fata morgana, tetapi dia sifatnya ada, sifatnya hadir, dan sifatnya telah dilalui oleh orang-orang solih dalam kehidupan mereka. Makanya Masya Allah kan, saya ambilkan satu contoh lagi. Abu Kilabah. Tahu Bapak dan Ibu Abu Kilabah? Abu Kilabah itu disebut Ayubnya zaman ini. Yaitu Nabi Ayubnya umatnya Rasulullah itu ya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu tangannya potong, tangannya kemudian putus, kakinya kemudian lumpuh, matanya dalam kondisi hampir rabun atau katarak sampai menyebabkan mau buta. Tapi orang yang semacam ini kalau berzikir gimana? Abu Kilabah itu zikirnya dicatat di dalam kitab-kitab para ulama. Saking para ulama kagum dengan zikirnya Abu Kilabah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan mengistimewakan fisikku di antara seluruh penciptaan-penciptaan makhluk yang lainnya. Coba Bapak dan Ibu merenungkan. Saya ulang kembali zikirnya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pengistimewaan pada fisikku di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan dalam fisik mereka. Kalau yang mengucapkan zikir ini adalah orang yang tinggi, besar, kuat, putih, tampan, kaya raya, kita maklum zikirnya semacam ini. Tapi zikir ini diucapkan oleh seseorang yang bernama Abu Kilabah, matanya katarak hampir buta, tangannya buntung dua, kakinya lumpuh tidak bisa jalan, dan hidupnya di pinggir pantai, hanya ditemani dengan sebuah tenda, hanya dengan satu anak kecil yang membantunya kalau dia mau sholat. Ketika ada orang nanya sama Abu Kilabah, kenapa kamu berzikir semacam ini? Apa yang menjadikan kamu merasa bersyukur kepada Allah? Loh iya, bukankah Allah bisa mengirimkan halilintar untuk menyambarku? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan air laut untuk menerjang dan menyeretku ke tengah lautan? Bisa. Bukankah Allah bisa untuk membukakan tanah ini dan lalu menelan bumi ini, menelanku? Bisa. Lalu Allah tidak lakukan itu. Itulah yang membuatku bersyukur. Masya Allah.
Disinilah kita akhirnya paham. Luar biasa ya. Kebahagiaan dalam kenikmatan ibadah itu sejatinya ada. Dia bukan sesuatu yang sifatnya mustahil, tetapi sesuatu yang sifatnya ada. Dan itu memberikan sebuah tamparan untuk kita semuanya. Kita ini selama ini kemana aja? Sampai kemudian kita ketika kita beribadah hanya melepaskan kewajiban kita. Masya Allah ya. Kalau kemudian saya, Bapak, Ibu yang selama ini kita sudah 30 tahun ke atas, lalu ketika kita beribadah hanya melepaskan kewajiban dan tidak ada sensasi kenikmatan yang kita rasakan, apa bedanya kita dengan anak SMP yang mereka ketika beribadah hanya melepaskan kewajiban? A'udzubillahi min dzalik, nastaghfirullahaladzim. Nah, itu yang menjadikan kita memahami.